Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Nah, di sini saat Prabowo ungkap asetnya mandek dan susah dapat kredit karena tak berkuasa. Wah, ini kemungkinan akan dendam ya. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Aduh, ini. Sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya di sini sangat lucu sekali ya. Bahkan di sini Pak Prabowo Subianto yaitu ada yang takut ketika Pak Prabowo Subianto menjadi presiden kelak. Nah, siapa yang takut? Di sini Pak Prabowo menyebut yaitu bankir-bankir tersebut yang takut. Karena apa? Karena Pak Prabowo pada waktu lalu juga tidak diberikan kredit dan lain sebagainya, padahal juga mantan legend Kopassus dan lain sebagainya lah. Menurut saya di sini yaitu banyak kok yang takut ketika Pak Prabowo Subianto besok ya menjadi presiden. Banyak yang takut. Karena takut apa? Takut Orba besok akan bangkit kembali. Ya, kita ketahui kan Pak Prabowo itu sangat lekat sekali dengan Orde Baru. Ya, kita ketahui pada waktu lalu ya sangat banyak sekali, banyak pemberitaan di media-media. Jadi banyaklah masyarakat yang takut. Kemungkinan kalau masyarakat tidak takut terhadap Pak Prabowo Subianto, kemungkinan sudah jadi kok pada Pilpres 2014 dan 2019. Kemungkinan semuanya pasti memilih Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena memang rekam jejak Pak Prabowo Subianto ya secara tidak langsung membuat ketakutan masyarakat lah. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum, capresnya haus berkuasa, capresnya cacat hukum. Indonesia mau jadi apa nantinya? Jangan-jangan Indonesia bubar pada tahun 2030 seperti omongan Prabowo dulu. Ngerilah seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Nah, di sini saat Prabowo ungkap asetnya mandek dan susah dapat kredit karena tak berkuasa. Wah, ini kemungkinan akan dendam ya. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Aduh, gue ini jenderal nih, legend. Jelek-jelek ini mantan Pangkostrat. Mantan legend Kopassus. Pengamat publik mesti tahu mengapa Prabowo diberhentikan dari ABRI. Nah, memang rekam jejak sangat banyak sekali. Di sini bahkan juga ada berita Prabowo mengaku culik aktivis 98 pada Budiman. Tidak tahu nasib 13 orang masih hilang. Ya, seperti itu. Memang dari pemberitaan seperti itu ya. Memang pemberitaan yaitu sudah masif tersebar di media sosial. Jadi memang banyak ketakutan ketika Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Ya, bukan hanya bangkir-bangkir, kemungkinan banyak masyarakat yang takut kemungkinan ya. Nah, kalau misalkan tidak takut pasti Pak Prabowo sudah menjadi presiden kok, pasti itu. Nah, di sini bahkan doa dari Pak Prabowo Subianto juga sangat unik sekali ya. Bahkan di sini Pak Prabowo bercita-cita yaitu ingin memberikan makan kepada anak-anak Indonesia. Nah, di sini menurut saya sangat mulia sekali, yaitu program-program dari Pak Prabowo Subianto yaitu memberikan makanan gratis. Padahal juga kalau disebut dari program pada waktu itu membutuhkan nilai yang sangat fantastis, yaitu sekitar 400 triliun. Nah, daripada 400 triliun di situ, menurut saya ya buat subsidi BBM lah. Menurut saya lebih bagus subsidi BBM daripada makan gratis. Ya, tetapi nggak tahu lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagi Mandip 212. Teriakan doa Prabowo berharap bisa kasih makan seluruh anak Indonesia. Sebelum dipanggil, gaji 1.400 karyawan pabrik kertas dah beres. Wah.
Nah, menurut saya pekerjaan itu, yaitu dibuka lapangan pekerjaan yang setinggi-tingginya, menurut saya lebih realistis. Itu otomatis akan memberikan dampak yang sangat besar sekali. Ya, bisa menguliahkan anak-anak, bisa memberikan makanan juga. Terlebih menurut saya adalah pekerjaan yang sebesar-besarnya lah, lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya itu menurut saya lebih bagus daripada makan gratis di sini. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika Pak Prabowo Subianto mengungkapkan ada ketakutan jika Pak Prabowo Subianto di sini menjadi presiden kelak. Nah, di sini dari Jolayao, bosen dengernya ada yang lain. Di sini survei Poltreking diliris hari ini Prabowo Gibran melaju kencang, Ganjar Mahfud justru menurun. Padahal hujatan ke Jokowi dan keluarga luar biasa. Kerjaan Buser RP kubu sebelah ternyata menambah suara Prabowo Gibran. Saatnya TKN Ganjar evaluasi. Nah, di sini menurut saya bukan gara-gara itu ya, karena dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya saat ini juga masih cool down, tidak ada drama, tidak ada prahara dan lain sebagainya. Tiba-tiba elektabilitas Gibran dan juga Pak Prabowo naik signifikan. Menurut saya ada yang salah dari survei di sini ya, karena justru yang memanfaatkan situasi saat ini ya dari MK yang selaku yang memutuskan pada waktu itu adalah paman dari Gibran sendiri. Nah, itu kan sudah kental sekali ya syarat nepotisme di situ. Jadi di sini masyarakat sudah mengetahui bahkan yaitu putusan MK yang lalu ya kurang lebih ya semacam nepotisme lah di situ. Nah, dari sini yaitu bahkan Prabowo ungkap ada pihak yang takut di sini. Saya juga penasaran di sini ya. Di sini bahkan juga komentarnya ada 1000 komentar. Yaitu Prabowo mengungkap yaitu ada yang takut dirinya jika terpilih menjadi presiden. Nah, kira-kira seperti apa ya? Apakah netizen juga sepakat ada ketakutan di situ? Di sini dari Browin, siapa yang nggak takut sama tukang juli? Ya, di sini dari Dodo Jogja, gejala majikan sudah terhasut akun sama buzzer. Saking kalang kabutnya jadi muncul halusinasi yang berlebihan. Kasihan kamu Om. Di sini dari Aisyah, Jir, kok akhir-akhir ini lihat Prabowo makin waduh aja ya gayanya. Jangan culi aku Om. Di sini dari Diandra Sari, emang boleh besar kepala begini? Jadi presiden aja belum. Gimana kalau beneran jadi cawapres boneka? Di sini dari pakai otak, gimana nggak takut pelanggar HAM berat dengan keputusan yang lahir dari pelanggaran etika berat bergabung mau bagaimana Indonesia ke depan? Sebelum nyalon saja sudah bobrok. Ya memang, apalagi putusan MK pada waktu lalu menurut saya sangat wow sekali ya. Sangat wow sekali. Padahal masyarakat tidak percaya loh kalau Gibran akan maju sebagai cawapres karena memang belum cukup usia. Tiba-tiba juga diputuskannya oleh MK setidaknya usia kurang dari 40 tahun bisa mencalonkan sebagai cawapres dengan persyaratan yaitu pernah menjadi kepala daerah. Sombong banget Pak. Kalau aku titip tetap pilih perubahan. Wah, di sini dari Marconi Idris, bukan satu pihak saja tapi seluruh rakyat Indonesia takut karena program Bapak PS akan melanggengkan kekuasaan yang otoriter rezim sekarang yang sedang berkuasa sekarang. Iya, bahkan pada waktu lalu juga pembelian pesawat bekas di situ ya, bahkan banyak penolakan dari masyarakat. Seharusnya Pak Prabowo Subianto juga mendengarkanlah keluh kesah dari rakyatnya sendiri. Apalagi juga pada waktu lalu ketika di zaman SBY itu akan mendapatkan hibah juga ditolak oleh Kemenhan pada waktu lalu karena memikirkan maintenance dan lain sebagainya, karena juga maintenance-nya pasti juga akan sangat mahal ya di situ. Di sini dari Herju Nadi, takutnya kalau Orba dibangkitkan kembali dan lebih parah. Yang jelas itu kita takut kalau aksi tidak manusiawimu terulang dengan segala upaya. Kami tidak ingin dirimu jadi presiden. Cukup nyawa-nyawa aktivis 98 yang dikorbankan oleh kekejianmu. Gak ada yang takut Pak. Cuma banyak yang takut Bapak gak jadi presiden lagi alias gagal lagi. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya besok apapun siapapun presidennya menurut saya ya kita dukung penuh ya. Kalau itu memang diselenggarakan dengan jujur dan adil. Apalagi besok juga Anwar Usman yaitu ketika pada waktu lalu divonis bersalah, dan besok ketika ada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman juga tidak boleh menangani sengketa Pilpres tersebut.
Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.